Kabut tebal bergerak menyelimuti punggung perbukitan. Hawa dingin menusuk tulang sejak sore tadi. Tapi, malam terakhir di destinasi pegunungan, aku lewati dengan nuansa yang penuh kehangatan. Jika saja masih ada kesempatan, tentu aku sangat ingin beberapa malam lagi berada di villa yang penuh kenangan ini. Bumita dan Big Narsi terlihat sangat akrab dan kompak, seperti kakak beradik, sama sekali tidak terlihat seperti majikan dan pembantunya. Sikap mereka selama 3 malam, kami berada di villa, benar-benar berhasil mengelabui pikiran Pak Syarif. Penjaga villa, pria ramah dengan penampilan selalu rapi, yang wajahnya mirip Mas Fufu Fafa itu. Masih berpikir kedua wanita itu adalah istriku. Pak Syarif semakin percaya kalau aku adalah pengusaha muda yang sukses, yang sedang berbulan madu, membawa 2 selimut istimewa, binik tua dan binik mudaku. Sejak pukul 8:30 malam, kami sudah masuk ke dalam kamar villa. Sebab di luar, udara sangat dingin bisa membuat menggigil bagi kami yang terbiasa hidup di kota. Aku menikmati secangkir kopi yang mulai dingin di beranda belakang villa. Sebatang rokok yang mulai mengecil masih terselip di jemariku. Big Narsi menghampiriku dengan senyuman khas di wajahnya. Tangannya membawa sebuah gelas dan meletakkannya ke atas meja kayu di depanku. "Ini Wan, Bibik buatin kamu jamu, diminum ya, biar kamu hangat dan bugar," ujarnya. Suaranya rendah seperti tak ingin didengar oleh Bumita yang ada di dalam kamar. Ku jawab, "Iya, Bik. Tapi saya masih ngopi. Nanti saja saya minum jamunya. Lagi pula tanpa jamu pun, Bibik dan istri bos saya sudah kewalahan," balasku mencandainya. Big Narsi tersenyum. Kali ini makin menggoda, menunduk mendekatkan wajahnya, dan sebuah kecupan mendarat padaku. "Ih, kamu Wan, ini kan malam terakhir. Bibik dan Bumita sudah sepakat kita mau bikin kamu menyerah malam ini," katanya. Dia mencubit hidungku, lalu beranjak kembali ke dalam kamar. Tentu saja, sebuah kerlingan mata genitnya dilempar ke arahku sambil berkata, "Habis ini kamu masuk juga ya. Di dalam pasti lebih hangat, Wan." Gaun tipis biru muda yang dikenakan Big Narsi menghilang setelah pintu belakang kembali tertutup. Aku menarik napas, lalu menghembuskan pelan, bersama asap rokok ringan yang masih kuhisap. Ingatanku kembali kepada kehangatan yang baru saja kami lalui bersama, bertiga, dengan Bumita. Malam ini, Bumita memang sangat berbeda. Bahkan sejak sore, wanita berusia 35 tahun yang sedang berbahagia akan kehamilannya itu, seperti enggan berjauhan dengan diriku. Sore, ketika Big Narsi memilih keluar untuk menikmati pemandangan di taman bunga, Bumita malah lebih betah di kamar. Aku baru saja mandi, masih sempat mendengar suara Pak Syarif yang menyapa Big Narsi di taman bunga, yang letaknya hanya beberapa meter dari kamar kami. Kulihat Bumita duduk di kursi kayu panjang di dekat pembaringan. Tangannya menyisir rambut ikalnya yang masih sedikit lembab sehabis keramas. Matanya menatapku dengan sorot mata yang sudah sangat aku pahami. Sekurat senyum melintas di wajah yang nampak lebih cantik tanpa make up dan ginju. Dan yang membuat jantungku berdegup lebih kencang adalah gaun pendek yang dikenakannya. Gaun tali satu, seperti memamerkan sebuah pemandangan indah ke hadapanku. Pemandangan yang bisa membuat mata kaum Adam memandang sambil berdecak kagum. "Kunci dulu pintunya, Wan. Biarkan Big Narsi cari udara segar di luar. Aku ingin bersamamu sore ini. Kamu tahu kan, ini hari terakhir kita di sini. Aku gak mau melewati waktu tanpa bersamamu." Aku menelan ludah, melangkah ke pintu dan menguncinya. Kutatap Bumita. "Apa ibu gak bosan berada di kamar terus? Bukankah pemandangan sore sangat indah di luar? Sunset kemarin bisa kita nikmati lagi sore ini, Bu?" tanyaku. Bumita tak menjawab. Ia hanya menggeleng pelan sambil menggerakkan tangannya menarik lenganku. "Sini, Wan.
Temani aku lagi. Sore ini sunset dan pemandangan gunung di luar tak akan lebih indah dibanding bisa bersama kamu. Dan seperti yang sudah-sudah, aku tak kuasa menolak. Bumita adalah istri bosku, dan aku anak buahnya yang harus taat mematuhi semua perintah darinya. Bumita bangkit, berdiri di hadapanku. Dia kembali mengulas senyum, kemudian mendorongku untuk duduk di kursi kayu panjang itu. Aku terduduk dengan punggung bersandar dinding. Bumita menunduk mendekatkan wajahnya. Pandangan mata kami bertemu, sangat dekat. Bisa kurasakan detak jantung Bumita dengan debaran yang aneh dan nafas harumnya yang mulai tak berirama. Kamu santai saja, Wan. Kali ini, biarkan aku yang mengambil semua kendali. Setelah Bumita mengucapkan itu, suasana bagaikan hening seketika, tak ada lagi perbincangan. Sementara, suara Bik Narsih dan Pak Syarif terdengar sedang seru ngobrol di luar, di taman bunga. Di dalam, senandung merdu Mita, hanya aku yang mendengarnya. Sebelum melanjutkan ceritanya, ku sampaikan dahulu bahwa kisah kali ini merupakan seri ke-15 ya kawan. Sehingga ada baiknya kawan semua menyimak juga kisah sebelumnya di seri pertama sampai ke-14 supaya bisa nyambung dan memahami keseluruhan jalan ceritanya dan tidak sampai gagal paham. Kuucapkan terima kasih untuk kawan semua yang tetap setia mendengarkan kisah hidupku di channel Mak Yem. Dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam menuturkan ceritanya. Sekarang, mari kita lanjutkan bersama ceritaku. Begini kisah selengkapnya. Di beranda belakang villa, kopi yang mulai dingin masih menemani lamunanku. Aku menyandarkan punggung sambil mengempas puntung rokok yang sudah habis kunikmati. Suara Bumita dan Bik Narsih sedang cekikikan, tertawa kecil, membicarakan sesuatu yang nampaknya sangat seru di dalam kamar. Mataku membentur gelas jamu yang dibawakan Bik Narsih. Kuendus aromanya, wangi campuran rempah dan jahe, juga bau amis telur bebek. Dulu, di kampung halaman, ibuku juga sering menyajikan jamu seperti ini untukku. Terutama ketika aku pulang bekerja membantu memupuk sawah juragan Merto. Dan malamnya harus menjaga kolam ikan milik Pak Dejum. Ibuku, wanita paling mulia dan paling kuhormati dalam kehidupanku, tak ingin aku kelelahan. Setelah sekolah, masih harus bekerja berat demi menjadi tulang punggung menggantikan mendiang ayahku. Dengan jamu rempah buatannya, ibu berharap badanku kuat dan tidak mudah lelah, karena harus bekerja berat saat itu. Namun, tentu saja maksud Bik Narsih menyajikan jamu rempah malam ini tidak sama dengan ibuku di kampung halaman dahulu. Dari caranya berbisik dan sorot matanya, aku sangat paham Bik Narsih menginginkan dampak yang lain setelah aku meminum jamu buatannya. Bik Narsih tak ingin aku kelelahan karena seharian ini harus bekerja untuk menggarap 2 petak sawah sekaligus. Aku ingat betul, sore tadi ketika aku baru saja selesai bersama Bumita. Bik Narsih yang sudah bosan memandangi sunset sambil ngobrol dengan Pak Syarif di taman bunga, kemudian masuk kembali ke kamar. Matanya seketika melebar, melihat Bumita yang sedang terbaring di pembaringan, sementara aku masih duduk di tepian. Maaf Bu, Bibik nggak tahu kalau sedang seperti itu. Bik Narsih mengucapkannya dengan wajah yang merona, merasa bersalah, malu, dan juga ada keinginan yang seketika mendesak. Melihat gelagat Bik Narsih, Bumita cuma tersenyum, istri bosku merapikan gaunnya, lalu berkata pada Bik Narsih, "Nggak apa-apa Bik, sudah selesai kok, aku mau mandi lagi, mumpung belum terlalu malam. Bibik masuk deh temanin Wawan." Bumita melangkah menarik tangan Bik Narsih untuk menghampiriku. Sementara dia sendiri beranjak ke kamar mandi, membersihkan segala sesuatu yang harus dibersihkan. Dan setelah tubuh Bumita menghilang di kamar mandi,
senyum Big Narsi semakin mengembang, sangat mengandung umpan ke arah diriku. Dia menatapku sambil berbisik, "Makasih ya Wan, tadi Pak Syarif mengira kalau Bibik adalah istri muda kamu. Ternyata kamu baik banget deh, gak menganggap Bibik sebagai pembantu di rumah bos kamu." Pak Syarif juga cerita tentang selimut istimewa. Sekarang pakai saja selimut ini lagi, Wan. Biarkan dia menghangatkan dirimu di kamar indah yang dingin ini. Dan sore itu, aku kembali bekerja keras, bukan untuk menggarap sawah milik Juragan Merto di kampung halaman. Akan tetapi, dua petak sawah yang berbeda, milik dua selimut istimewa yang kubawa dari kota. Malamnya, jam sudah menunjuk 9:30 malam. Aku sudah menghabiskan jamu buatan Big Narsi, namun masih enggan beranjak dari lamunan di beranda belakang. Sayup-sayup ku dengar Big Narsi memberikan wejangan kepada Bumita di kamar. Katanya, "Dulu, waktu Bibik mengandung anak yang pertama, rasanya manja banget deh Bibik sama suaminya. Mungkin bawaan bayi ya, di pinggirnya selalu bersama suaminya. Makanya Bumita juga gak harus merasa bersalah kalau merasa ingin selalu seperti itu sama Wawan. Ya mungkin karena bawaan bayi juga kan?" Lalu ku dengar Bumita membalas, "Iya Bik, aku juga heran deh. Kok bisa ya ibunya perasaan seperti ini sama Wawan? Tapi Bibik harus janji ya, sampai kapanpun Bibik tetap menjaga rahasia ini dari Pak Heru suamiku." Setelah mendengarkan obrolan Big Narsi dan Bumita, aku mulai merasakan ada perubahan dalam diriku. Rasa lelah seketika buyar, dan rasa ngantuk hilang. Mungkin karena obrolan mereka, atau mungkin juga karena dampak kebugaran setelah jamu buatan Bu Narsi, aku minum barusan. Sepertinya malam itu, aku berubah menjadi Gatot Kaca, tokoh wayang yang paling perkasa di antara keturunan para Pandawa, 5 otot kawat, tulang besi, wesi yo wesi, nek wesi pasti wesi. Aku berceloteh sendiri, lalu bangkit dan mendorong pintu belakang. "Halo selimut istimewaku, aku datang," ujarku sambil mengangkat kedua lenganku berlaga seperti binaragawan. Bumita dan Big Narsyah seakan akur, menoleh secara bersamaan ke arahku yang berdiri di ambang pintu belakang. Sorot mata keduanya berbinar penuh kebahagiaan dan juga keinginan yang masih terpendam. Begitu pintu tertutup dan lampu aku padamkan, jeritan kebahagiaan pun terdengar. Dan sejenak kemudian, sudah bisa dibayangkan, bertiga kami pun segera melayang, meraih mimpi, meraih puncak harapan yang kami inginkan. 3 hari 3 malam, berlibur di villa. Rasanya cepat sekali waktu berputar, dan kami sudah harus kembali ke kota. Kembali menjalankan aktivitas seperti biasa, dan kembali mengubur semua kenangan indah selama kami menghabiskan waktu di villa. Sekembali ke kota, Bumita memintaku untuk melupakan semua. Katanya, dia tak akan lagi meminta bantuan yang seperti itu dariku. Malam itu, setelah Big Narsi terlelap kelelahan, Bumita bilang, "Wan, mungkin ini yang terakhir kali ya kita bisa bersama seperti ini. Nanti setelah kita sama-sama kembali ke aktivitas kita, kamu tetap menjadi sopir bos kamu, dan aku tetap menjadi istri bos kamu. Anggap saja semuanya yang pernah kita lalui hanya sebuah mimpi indah, Wan. Sebab ke depan aku hanya ingin fokus dengan kandunganku dan membenahi rumah tanggaku bersama bos kamu. Satu lagi yang aku minta, Wan, kamu harus mulai mendekati Henny, staf paling rajin di kantorku. Aku berharap kalian ada jodoh dan bisa menikah nantinya." Ku jawab, "Iya Bu, saya akan laksanakan semua perintah Ibu. Tapi saya angkat janji untuk bisa menikah dengan Mbak Henny, karena saya harus membicarakan niat saya itu ke ibu saya terlebih dahulu." Keesokan paginya, senyum ramah Pak Syarif, penjaga villa, menyambut kami ketika hendak meninggalkan villa.
terima kasih kunjungannya, Bapak dan Ibu. Semoga liburannya berkesan dan semoga cepat dapat momongan, katanya dengan nada santun dan ramah. Sepanjang perjalanan pulang, kami bertiga lebih banyak diam. Sepertinya semua sudah kembali menyadari status dan posisi masing-masing. Hanya mungkin pikiran kami yang saling bicara dengan pikiran lain di diri kami. Mungkin sebuah penyesalan, tapi mungkin juga sebuah kebahagiaan karena telah melewati sebuah pengalaman yang mendebarkan di destinasi penuh kenangan. 3 hari setelah kembali beraktivitas seperti biasa, tugasku lumayan santai. Hanya mengantar jemput Bumita ke kantor dinasnya, karena Pak Heru bosku masih belum balik dari Jakarta. Pagi itu, setelah mengantar Bumita ke kantor, Weni yang sudah mulai bekerja di rumah Mbak Sari menghubungiku. Kata Weni, tadi Bu Sari berpesan mas, kalau Mas Wawan sedang gak repot, disuruh kesini mas. Sekalian nih, Weni lagi masak enak, ada ikan bawal yang tebal dan kerang basah kesukaan Mas Wawan. Kesini ya mas, lagian sudah seminggu kita gak ketemu, kangen mas, pingin cerita-cerita sama kamu. Weni lumayan lama meneleponku, dia janji akan menceritakan masalah Mbak Heni juga, kalau aku datang ke rumah Mbak Sari. Itu adalah undangan yang menggoda selera. Sudah lama aku nggak menyantap ikan bawal dan kerang basah buatan Weni. Selain itu, aku penasaran dengan cerita tentang Mbak Heni, wanita yang harus aku nikahi, seperti permintaan Bumita istri bosku. Setelah telepon Weni ku tutup, tanganku segera mengarahkan mobil ke rumah Mbak Sari di komplek perumahan cukup elit. Aku sudah sampai di rumah Mbak Sari jam 10, namun ternyata Mbak Sari sedang pergi. Kata Weni, 10 menit sebelum aku tiba, Mbak Sari dijemput oleh seorang lelaki menggunakan mobil yang mirip dengan mobil milik bosku. Aku nggak tahu siapa yang jemput Bu Sari mas, tapi kata Bu Sari, nanti sore baru dia pulang. Tapi bukankah itu lebih baik mas? Sehingga hanya ada kita berdua di rumah ini. Aku kangen mas, lama banget rasanya gak ketemu kamu. Weni menarik tanganku masuk, lalu menutup pintu dan mengajakku ikut ke dapur. Sambil Weni melanjutkan memasak, aku menemani duduk di kursi meja makan. Pikiranku sempat bertanya-tanya, siapa yang menjemput Mbak Sari dan kemana mereka pergi. Tapi, kata Weni, mungkin saja Mbak Sari sedang memeriksakan kandungannya yang sudah semakin besar di usia 7 bulan. Pagi itu, Weni nampak berbeda, wajahnya semakin cantik, dan kulitnya nampak lebih kinclong. Mungkin karena selama di rumah Mbak Sari, Weni juga jadi rajin perawatan dan selalu di ruangan berpendingin udara yang sejuk. Dadaku terasa berdebar memperhatikan Weni dari belakang. Sesekali Weni menoleh dan melemparkan senyumnya yang menawan ketika berbincang denganku. Kamu kok beda mas? Apa nggak kangen sama adikmu ini? Biasanya juga, kamu kan langsung deket saya seperti itu. Apa ada yang membuat kita berubah? Masa telah 3 hari kamu anterin istri bos kamu liburan? Weni bertanya tanpa berani menoleh ke arahku. Nada suaranya terdengar akrab. Ada rasa penasaran di sana dan terasa ada sedikit ingin tahu juga cemburu. Ku jawab, "Gak kok Wen, aku tetap kakakmu yang selalu merindukanmu. Aku hanya sedikit lelah, harus nganter istri bosku yang banyak kegiatannya." Saat aku mengaku lelah, Weni seketika berbalik menatapku, matanya berbinar dan senyumnya mengembang. Kalau kamu mau, aku pijatin ya, biar capeknya hilang. Aku belum sempat menjawab, tapi Weni sudah lebih dulu melangkah ke arahku. Tangannya bergerak menarik lenganku. Ya karena kami hanya berdua saja di rumah itu, aku menurut saja saat dia ingin memijatku, memberikan sedikit kelegaan pada rasa lelahku. Di kamar aku saja mas, biar lebih santai, dan kita bisa sambil berbincang tentang Mbak Heni,
adiknya Bu Sari. Weni menatapku dengan sorot mata yang teduh. Namun, bisa kurasakan ada sebuah keinginan yang sangat dalam di sana. Aku rebah di pembaringan, dan tangan Weni mulai memijat bahu dan punggungku. Kami pun mulai berbagi cerita, hanya berdua, hanya aku dan Weni yang tahu. Begitulah kisahku kawan. Kini aku mulai sedikit lega karena Bu Mita tak lagi meminta bantuanku. Namun pikiranku masih bimbang dengan permintaannya agar aku menikah dengan Mbak Heni. Oke, segitu dulu untuk kali ini. Dan semoga kalian, bosku semua, terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini kami selaku admin channel Makiem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.